Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Pelatih AC Milan Sergio Conceição mengekspresikan kekecewaannya setelah hasil imbang 1-1 melawan Inter Milan dalam Derby della Madonnina, menyatakan bahwa Milan kehilangan 2 poin yang seharusnya bisa diamankan. Namun, ia juga menyoroti sisi positif dari performa timnya dan optimis bahwa Rossoneri dapat menyelesaikan sisa musim ini dengan kuat. AC Milan membuka keunggulan lewat gol Tijani Reinders sesaat sebelum turun minum, memanfaatkan bola lepas di kotak penalti. Namun tekanan besar dari Inter di babak kedua akhirnya membuat Rossoneri kebobolan di menit-menit akhir melalui gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Steven De Vrij. Dalam wawancaranya dengan Sky Sports, Conceição mengakui bahwa hasil imbang ini mengecewakan, terutama karena Milan sempat berada di ambang kemenangan. Kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Anda bisa melihat semua kegembiraan yang mereka rasakan di akhir. Namun pada akhirnya hasil imbang adalah hasil yang tepat. Kesalahan individu para pemain muda sangat merugikan kami. Meskipun kecewa dengan hasil imbang, Conceição tetap optimis bahwa Milan dapat tampil lebih baik di sisa musim. Ia percaya bahwa dengan ditutupnya jendela transfer, tim akan memiliki stabilitas yang lebih besar untuk fokus pada pertandingan. Pertandingan berikutnya dengan ditutupnya jendela transfer, kami akan lebih santai dan dari pertandingan ini kami dapat mulai lagi dengan 4 bulan yang kuat, ujar Sergio Conceição. Pemain baru AC Milan Kyle Walker berbicara kepada media setelah melakukan debutnya dalam Derby della Madonnina melawan Inter Milan. Dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1, Walker menunjukkan performa solid di sisi kanan pertahanan meski Milan gagal mempertahankan keunggulan hingga menit akhir. Walker yang bergabung dengan AC Milan di bursa transfer Januari mendapat kepercayaan untuk langsung tampil sebagai starter menggantikan Emerson Royal yang cedera. Dalam wawancaranya di beberapa media dilansir dari Milan News, Walker mengungkapkan rasa bangganya bisa melakukan debut dalam pertandingan sebesar Derby Milan. Merupakan suatu kehormatan untuk melakukan debut saya untuk Milan hari ini. Prestasi karena tidak mendapatkan 3 poin. Tetapi saya yakin kami akan mendapatkan lebih banyak lagi. Terima kasih banyak atas dukungan yang fantastis. Tidak hanya hari ini tetapi sejak saya menandatangani kontrak. Dalam pertandingan tersebut, Walker menunjukkan pengalaman dan ketenangannya, terutama dalam fase bertahan. Ia berhasil menjaga sisi kanan pertahanan Milan tetap stabil meskipun menghadapi tekanan dari lini serang Inter. Penampilannya dianggap lebih solid dibandingkan dengan apa yang telah ditampilkan oleh Emerson Royal sejauh ini. Keputusan pelatih Sergio Conceição untuk memainkannya sejak awal terbukti tepat, dan Walker kemungkinan besar akan kembali menjadi starter dalam pertandingan melawan AS Roma di perempat final Coppa Italia pada hari Rabu. Debut Kyle Walker ini bersama Milan di Derby della Madonnina memberikan harapan baru bagi para penggemar AC Milan. Meskipun hasilnya tidak maksimal, performa Walker menunjukkan bahwa ia bisa menjadi pemain kunci dalam sistem permainan Sergio Conceição. Dengan jadwal padat di depan, termasuk pertandingan melawan Roma, Walker diharapkan dapat terus membangun momentum dan membantu Milan meraih hasil positif di sisa musim ini. Raksasa Turki Galatasaray telah secara resmi mengumumkan kedatangan striker Spanyol Alvaro Morata dari AC Milan. Transfer ini yang telah menjadi rumor hangat dalam beberapa pekan terakhir kini dikonfirmasi dengan rincian keuangan yang transparan dan terperinci. Galatasaray merekrut Morata dengan status pinjaman awal hingga Januari 2026 dengan biaya sebesar 6 juta euro. Namun kesepakatan ini mencakup beberapa opsi fleksibel yang memungkinkan klub untuk menentukan masa depan sang striker.
Galatasaray dapat menjadikan transfer ini permanen paling lambat tanggal 15 Januari 2026 dengan membayar tambahan 8 juta euro yang akan dicicil dalam 6 kali angsuran. Jika Galatasaray memilih untuk tidak menggunakan opsi pembelian pada Januari 2026, mereka dapat memperpanjang masa pinjaman Morata hingga Juni 2026 dengan biaya tambahan 3 juta euro. Jika opsi ini diambil, harga pembelian permanen berikutnya akan meningkat menjadi 9 juta euro. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Morata akan menerima gaji sebesar 6 juta euro per musim selama ia berada di Istanbul. Angka ini menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Super League, menegaskan statusnya sebagai salah satu rekrutan Merkio Galatasaray musim ini. Morata tiba di Istanbul pagi ini dan disambut meriah oleh para penggemar Galatasaray di bandara. Sambutan antusias tersebut mencerminkan ekspektasi tinggi yang diberikan kepada striker berusia 32 tahun itu, yang diharapkan dapat membawa pengalaman dan kualitasnya untuk memperkuat lini serang klub. Kepindahan ini mengakhiri periode singkat Alvaro Morata di AC Milan, di mana ia tampil dalam beberapa pertandingan penting namun gagal memberikan dampak yang konsisten. Dengan bergabung ke Galatasaray, Morata mendapatkan kesempatan baru untuk membuktikan dirinya, kali ini di Liga Super Turki. Galatasaray yang tengah bersaing di liga domestik dan kompetisi Eropa berharap Morata dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya serang mereka. Dengan pengalamannya di klub-klub besar seperti Real Madrid, Juventus, Chelsea, dan terakhir AC Milan, Morata diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan di lini depan Galatasaray. Tijjani Reinders, gelandang andalan AC Milan, menyoroti pentingnya konsistensi mentalitas tim setelah hasil imbang dramatis melawan Inter Milan dalam Derby della Madonnina. Meskipun Milan sempat unggul lewat golnya di menit ke-45, gol penyama dari Steven De Vrij di penghujung laga membuat Rossoneri harus puas berbagi poin di pertandingan yang penuh aksi di San Siro. AC Milan menunjukkan performa yang jauh lebih solid dibandingkan laga sebelumnya, terutama setelah kekalahan mengecewakan di Zagreb. Gol pembuka Tijjani Reinders menjadi simbol perjuangan tim, tetapi tekanan besar dari Inter di babak kedua termasuk 3 kali membentur tiang gawang akhirnya membuat tuan rumah gagal mempertahankan keunggulan. Namun ada banyak hal positif yang bisa diambil dari laga ini. Lini pertahanan Milan tampil jauh lebih terorganisir dan tim secara keseluruhan menunjukkan semangat juang yang lebih tinggi dibandingkan beberapa pertandingan terakhir. Dalam wawancara dengan Sky Sport, Tijjani Reinders mengungkapkan rasa bangganya bermain untuk Milan, tetapi juga mengakui bahwa tim harus membawa mentalitas seperti yang ditunjukkan di derby ke setiap pertandingan. Merupakan hal yang istimewa untuk bermain di setiap pertandingan untuk klub ini. Ini fantastis, terutama untuk semua pemain Belanda yang bermain di sini sebelum saya. Sayangnya, gol yang saya cetak tidak cukup. Ini adalah mentalitas yang harus kami bawa ke setiap pertandingan. Kami seharusnya hanya memainkan pertandingan seperti ini. Kami harus melakukannya lebih sering. Itu akan membuat hidup kami lebih mudah. Hari ini kami berjuang, tetapi sayangnya kami kebobolan gol di menit terakhir. Kami harus melakukannya. Kami tidak berada dalam posisi yang baik di liga dan kami harus menunjukkan apa yang kami lakukan hari ini di setiap pertandingan, ujar Tijjani Reinders. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.